Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis nomor NIM 091. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Untuk bagian dari pedoman ejaan bahasa Indonesia sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua, penulisan kata, dan yang ketiga, tanda baca. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad itu huruf yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia mulai dari A sampai Z. Nah, huruf ini berjumlah 26 huruf. Yang kedua, huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, D, dan O. Nah, huruf vokal sendiri memiliki beberapa bunyi. Contohnya untuk huruf E ya. Misalnya, bunyi yang pertama, anak-anak bermain di teras. Kami menonton film seri. Misalnya lagi, pertandingan itu berakhir seri. Nah, pelafalan huruf E-nya itu kan berbeda-beda ya tadi yang saya sebutkan. Ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdiri dari 21 huruf. Selain huruf vokal yang tadi ya, contohnya ada B, C, D, F, G, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Saya beri contoh satu ya untuk yang AU. Untuk posisi di awal contohnya autodidak, posisi di tengah contohnya taufik, dan posisi di akhir contohnya harimau. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Saya beri contoh satu, NG. Untuk posisi awal, ngarai. Untuk posisi tengah, bangun. Dan untuk posisi akhir, senang. Keenam yaitu huruf kapital. Huruf kapital sendiri dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Nah, huruf A-nya itu menggunakan huruf kapital. Dia membaca buku. D-nya itu menggunakan huruf kapital. Kita harus bekerja keras. K-nya sendiri menggunakan huruf kapital. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. P-nya yang menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika. Nah, itu huruf depannya menggunakan huruf kapital. Catatan, untuk huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair. Nah, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Mesin diesel itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Misalnya, Abdurrahman bin Ain, Siti Fatimah bin Salim. Nah, itu tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama, itu pakai huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya kapan kita pulang. Nah, kapan kita pulang itu dipetik ya. Nah, huruf K-nya sendiri menggunakan huruf kapital. Contoh lain, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, berhati-hatilah nak itu di dalam tanda petik. Jadi huruf B-nya itu menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Islam, Al-Quran, Kristen, dan masih banyak
lagi. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, S-nya huruf kapital dan H-nya huruf kapital. Mahaputra Yamin, M-nya huruf kapital, A-nya, Y-nya huruf kapital. Maaf, Y ya. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan. Nah, itu huruf kapital ya, bagian depannya. Sultan dan yang mulia. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, wakil presiden Adam Malik, bisa dilihat sendiri ya di PPT-nya. Perdana Menteri Nehru. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, I-nya sendiri menggunakan huruf kapital. Suku Dani. Nah, suku Dani, D-nya sendiri yang menggunakan huruf kapital. Catatan, untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar, kata keturunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, pengindonesiaan. Pengindonesiaan itu tidak menggunakan huruf kapital ya, Indonesianya, I-nya. Kata asing, ke Inggrisan. Nah, Inggrisnya sendiri tidak menggunakan huruf kapital ya, huruf I-nya. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah, H-nya menggunakan huruf kapital dalam kata Hijriyah ya. Bulan Agustus, H-nya menggunakan huruf kapital. Bulan Maulid, M-nya dalam kata Maulid, M-nya menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, proklamasi, P-nya menggunakan huruf kapital. Namun, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Memproklamasikan, proklamasi di sini P-nya tidak menggunakan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Jakarta, Pulau Minagas, Asia Tenggara, Amerika Serikat. Nah, itu huruf pertamanya dipakai huruf kapital. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke teluk, menyeberangi selat, mandi di sungai, berenang di danau. Nah, itu tidak menggunakan huruf kapital karena tidak menunjukkan letak geografi. Kan mandi di sungai, sungainya sungai mana? Berenang di danau. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali. Nah, walaupun ada kata Bali, tapi kan Bali di sini tidak menunjukkan geografi. Kacang Bogor di sini tidak menunjukkan geografi. Ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk
unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Selanjutnya, tulisan itu dimulai dalam majalah dan sastra. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama atau sapaan. Misalnya S.H. sarjana hukum, S.K.M. sarjana kesehatan masyarakat. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasna. Denny bertanya, itu apa bu? Nah, kata bapak dan bu di sini huruf B-nya sama-sama menggunakan huruf kapital. Nah, untuk catatan, istilah kerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, itu bapak dan ibunya itu tidak menggunakan huruf kapital ya. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kakak dan adik, K dan A-nya tidak usah menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Huruf A dalam kata Anda menggunakan huruf kapital. Siapakah nama Anda? Nah, huruf A-nya juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya membaca buku salah satu karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga baru mengeluarkan semangat kebangsaan. Nah, ini selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et laboran berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang masalah. Nah, 1.1 latar belakang masalah ini ditulis tebal. Selanjutnya adalah penulisan kata. Nah, untuk penulisan kata sendiri terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan. Kata dasarnya adalah jalan, berkelanjutan, mempermudah. Nah, catatan, untuk imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata pengikutnya. Misalnya, adibusana, infrastruktur, proaktif, aerodinamika. Nah, catatan, untuk bentuk terikat yang diikuti oleh kata berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-afrikanisme. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yang ketiga, bentuk maha yang ditulis kata dasar yang mengacu pada nama Tuhan atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Bagian ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri, buku-buku. Nah, catatan,
Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar, surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linier, kambing hitam, persegi panjang. Yang kedua, kata gabungan yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak, strip, istri pejabat, ibu, strip, bapak kami, anak, istri, strip, pejabat, ibu, bapak, strip, kami. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk spasi tangan, menganak spasi sungai. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, hulu balang, radioaktif, ada kalanya, kacamata, sabta marga. Yang kelima adalah pemenggalan kata. Nah, untuk pemenggalan kata sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemenggalan kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang A, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Misalnya ada kata buah. Nah, pemenggalan katanya itu dilakukan di antara huruf U dan A karena huruf U dan A merupakan huruf vokal. Yang kedua ada kata main. Nah, pemenggalannya sendiri dilakukan pada huruf A dan I karena huruf A dan I merupakan huruf vokal. Yang B, huruf diptong. AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya pandai. Nah, kata AI dalam kata pandai tidak dipenggal tapi langsung dibaca. Yang C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, lawan. Yang D, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April caplok. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, membantu, diambil, terbawa, mempertanggungjawabkan. Catatan, yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan pada kata dasar. Misalnya, menutup, memakai. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipkan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung, gemuruh. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur yang lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal sesuai pada kata dasarnya. Misalnya, kata biografi bisa dipenggal menjadi biografi atau biografi. Kata biodata bisa dipenggal menjadi biodata atau biodata. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang kelima, singkatan nama dari dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, pujangga terakhir keraton Surakarta bergelar R.NG Rangga Warsita. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya,
Di mana dia sekarang? Kata di mana ditulis menjadi di spasi mana. Kain itu disimpan di dalam lemari. Di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Nah, yang selanjutnya partikel. Partikel sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, partikel la, ka, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun, apa spasi pun. Apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, malam spasi pun, kendaraan itu masih tersedia. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun. Nah, meskipun ditulis tanpa spasi. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan rapat 1/1. Yang selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan atau jabatan atau pangkat ditulis dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A titik H titik Nasution. Nah, A titik H titik itu singkatan dari Abdul Haris Nasution. H titik Hamid. Nah, H-nya sendiri merupakan singkatan dari Haji. Jadi menjadi Haji Hamid. Suman HS yang berarti Suman Hasibuan. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan lembaga pendidikan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI. Nah, NKRI ditulis tanpa menggunakan N titik, K titik, R titik, itu tidak ya. Jadi langsung NKRI. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia. Nah, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, personal terbatas, MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Nah, PT dan MAN ditulis tanpa menggunakan tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih ditulis dengan tanda titik. Misalnya HLM titik yang berarti halaman, DLL titik yang berarti dan lain-lain. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A titik, N titik yang berarti atas nama, D titik, A titik yang berarti dengan alamat. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU itu tidak ditulis menjadi C titik U titik, melainkan langsung CU yang berarti kuprum. CM yang berarti sentimeter. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG, Badan Informasi Geospasial. Kata BIG tidak ditulis menjadi B titik, I titik, G titik. BIN, Badan Intelijen Negara. Kata BIN tidak ditulis menjadi B titik, I titik, M titik, melainkan langsung BIN. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Huruf B, pada kata Bulog, B-nya sendiri menggunakan huruf kapital. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kata Bappenas, huruf awalnya yaitu huruf B menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, akronim bukan nama dari yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Nah, contohnya di sini adalah IPTEK. IPTEK itu kan singkatan atau akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun huruf I dalam kata IPTEK tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh lainnya yaitu pemilu.
Pemilu itu kan singkatan dari pemilihan umum. Huruf P dalam kata pemilu tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, yang selanjutnya yaitu angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai angka bilangan atau nomor. Untuk angka dan bilangan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian ya. Bagian yang pertama yaitu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata itu ditulis dengan menggunakan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, misalnya di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, tiga sendiri kan hanya satu kata, 3. Makanya di dalam contoh tersebut ditulis menggunakan huruf. Nah, contoh lain, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, 72. Nah, 72 itu kan lebih dari 2 kata ya, jadi ditulis menggunakan angka. 52 juga lebih dari 3 kata, makanya ditulis menggunakan angka. Nah, untuk 15 dan 5 sendiri kan itu hanya 2 kata. 15 2 kata dan 5 1 kata. Tapi karena di sini penggunaannya dalam perincian, makanya ditulis menggunakan angka. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50. Kata 50 sendiri ditulis menggunakan huruf. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Contoh 2, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. 3 sendiri di sini menggunakan huruf. Nah, catatan penulisan berikut dihindari. 50, kata 50 sendiri menggunakan angka. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Nah, hindari kata penggunaan angka di depan kalimat. Yang selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya dirubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Catatan, penulisan berikut dihindari. 250 orang peserta diundang panitia. Nah, kata 250 itu kan sudah lebih dari 2 kata ya, jadi tidak bisa ditulis menggunakan huruf. Nah, maka penulisannya itu harus dirubah menjadi panitia mengundang 250 orang peserta. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Contoh lain, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan pertama ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg. Nah, 5 sendiri di sini kan hanya satu huruf ya, 5. Tapi ditulis dengan menggunakan angka karena dia menunjukkan berat. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. Nah, 15. Nah, kan 15 itu hanya terdapat 2 kata, tapi di sini ditulis menggunakan angka karena menunjukkan nomor jalan. Atau Jalan Tanah Abang 1/15. Nah, itu sama saja seperti 15 yang tadi menggunakan angka. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Untuk yang pertama, bilangan utuh. Misalnya 12 ditulis menggunakan angka, 30 ditulis menggunakan angka, 5.000 ditulis menggunakan angka. Karena itu mereka semua tadi contoh itu merupakan bilangan utuh. Yang kedua, bilangan pecahan. Misalnya setengah. Nah, setengah itu kan hanya satu kata, tapi ditulis menggunakan angka 1/2 karena menunjukkan pecahan. 1/16, 1/4 ditulis menggunakan angka 1/16, 1/4. Selanjutnya, penulisan angka yang mendapat akhiran an
dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an. Nah, 1000 itu kan hanya satu kata ya, tapi di sini ditulis menggunakan angka karena berakhiran an. Tahun 1950-an ditulis menggunakan angka karena berakhiran an. Selanjutnya, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Perang Dunia II. Duanya bisa ditulis menggunakan kata Romawi, angka Romawi. Perang Dunia ke strip 2 ditulis menggunakan angka, atau bisa ditulis menggunakan Perang Dunia kedua ditulis menggunakan huruf. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 tahun. Nah, kata 1 di sini ditulis menggunakan angka, dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contohnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.550 sen. 900.550 sen. Nah, itu ditulis menggunakan angka dan diikuti dengan huruf di belakangnya. Yang kedua, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya Kelapa II. Nah, Kelapa II itu kan merupakan daerah ya, makanya ditulis menggunakan huruf walaupun di situ ada kata dua, tapi duanya itu sendiri ditulis menggunakan huruf. Selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan untuk kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual, majalah itu boleh kau baca. Yang selanjutnya kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si spasi pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si spasi pembeli. Catatan, untuk huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang menunjukkan merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pencipta di sini kan menunjukkan Tuhan. Jadi dalam kata pencipta huruf P-nya sendiri menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Nah, Sang Hyang Widiwasa ini kan menunjukkan Tuhan. Pada itu kata Hyang Widiwasa diawali dengan menggunakan huruf kapital. Bagian yang terakhir yaitu pemakaian tanda baca. Nah, untuk tanda baca sendiri kan ada beberapa tanda ya, seperti tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, ada kalimat mereka duduk di sana. Setelah kata di sana diberi tanda titik. Dia akan datang pada pertemuan itu. Setelah kata itu diberi tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf pada suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, pertama, 1 kondisi kebangsaan Indonesia. A titik bangsa Indonesia. B titik bahasa daerah. C titik bahasa asing. B titik 1 titik patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi, dan selanjutnya. Nah, catatan, untuk tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai yang pertama, bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebangsaan nasional, identitas nasional. Yang C. Alat pemersatu bangsa. Nah, di dalam contoh yang sudah tersedia kan tidak ditulis 1 titik, makanya tidak diberi titik karena sudah ada tanda kurung di situ. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka seperti pada 2B. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam
penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi kebangsaan Indonesia. Tabel 1.1, kondisi bahasa dan daerah di Indonesia. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20 yang berarti pukul 1:35:20 atau 01.35.20 jam yang berarti 1 jam 35 menit 20 detik. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Mulyono Anton M. 1989, Kembara Bahasa Jakarta Gramedia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, 13.00 pulau. Penduduk kota itu lebih dari 7.000.000 orang, yang berarti penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Nah, 1956 sendiri kan tidak menunjukkan jumlah. Yang kedua, kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. Atau contoh lain, nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu akhirnya tidak menggunakan tanda titik. Bentuk kedaulatan bab 1 UUD 1945 tidak menggunakan tanda titik di akhirnya. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat, tanggal surat. Misalnya, YTH titik Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya no titik 73 Menteng Jakarta 10330. Nah, dalam contoh yang saya sebutkan tadi itu kan di akhir kalimatnya tidak menggunakan tanda titik. Selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler koma, komputer koma, atau internet bukan barang asing lagi. Atau contoh lain, buku koma, majalah koma, dan jurnal merupakan sumber kepustakaan. Nah, tadi itu kan yang saya sebutin merupakan perincian ya, ada seluler, komputer, makanya menggunakan tanda koma. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau kalimat setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Nah, di sini kan induk kalimatnya saya akan datang kan? Saya akan datang kalau diundang. Jika dibalik, penulisannya menjadi saya akan datang jika diundang, itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Terus atau contoh lain, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Nah, induk kalimat di sini dia mempunyai banyak teman karena dia baik hati. Nah, tidak usah menggunakan tanda koma jika induk kalimatnya sendiri terdapat di bagian depan. Nah, catatan,
Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Nah, contoh yang tadi, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena dia baik. Nah, itu tidak menggunakan tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, koma, jadi, koma, dengan demikian, koma, sehubungan dengan itu, koma, dan meskipun demikian. Misalnya, contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, oh, koma, begitu. Wah, koma, bukan main. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kata nenek saya, koma, ada petikan langsung, kita harus berbagi dalam hidup ini. Atau contoh lain, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek saya. Nah, kita harus berbagi dalam hidup ini kan merupakan petikan langsung. Untuk tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Nah, itu tidak usah menggunakan tanda koma karena ada tanda tanya di sana. Di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang, ada tanda seru, jadi tidak usah menggunakan tanda koma. Masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. 7. Tanda koma dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3-18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Yang ke-8, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Ilham 1984, Kamus Politik Internasional Jakarta Restu Agung, Halim, Amran 1976, Politik Bahasa Nasional Jilid 1 Jakarta Pusat Bahasa. Yang ke-9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Ali Syahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2 Jakarta Pustaka Rakyat, 1950 halaman 25. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, S.E. Nyonya Khadijah, M.A. Catatan, bandingkan dengan Siti Khadijah, M.A. dengan Siti Khadijah M.A. menjadi Siti Khadijah Mas Agung. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 meter, 27,3 kilogram, Rp 550 sen, Rp 750 rupiah. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan akuisisi. Misalnya di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah
Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dibedakan menjadi beberapa cara. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma. Nah, yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk, titik. Nah, untuk kata setelah kata tinta menggunakan tanda titik koma karena kalimat yang selanjutnya itu kan baju, celana, dan kaos itu kan sudah tidak masuk ke dalam unsur yang sebelumnya, seperti contoh lain, kaos, titik koma, pisang. Nah, itu kan sudah berbeda unsur ya, pisang, apel, dan jeruk itu kan merupakan buah-buahan. Selanjutnya, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma. Dan yang C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi, titik. Nah, selanjutnya yaitu tanda titik 2. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya contoh yang pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Nah, kursi, meja, dan lemari sendiri kan merupakan perincian. Jadi setelah kata tangga diberi tanda titik 2. Atau contoh lain, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Hidup atau mati kan merupakan perincian. Jadi setelah kata kemerdekaan diberi tanda titik 2. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, setelah kata memerlukan itu tidak usah diberi tanda titik 2 karena merupakan pelengkap, karena kursi, meja, dan lemari merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, sekretaris, titik 2, Siti Aryani, bendahara, titik 2, Aulia Arimbi. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya ada percakapan, ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Amir, titik 2, baik ibu. Ibu, titik 2, jangan lupa letakkan baik-baik. Nah, ibu, Amir, ibu dan Amir di sini kan menunjukkan pelaku dalam percakapan. Makanya setelah kata ibu dan Amir diberi tanda titik 2. Yang kelima, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, surat Al-Baqarah titik 2, 2-5. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung dilambangkan dengan tanda strip. Untuk penggunaannya, yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal atau pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, mengorek-orek. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya,
Tanggal 11 bulan 11 2013. 11 strip 11 strip 2013. Panitia. P strip, A strip, N strip, I strip, T strip, I strip, A. Karena panitia merupakan kata yang dieja satu-satu, maka dari itu menggunakan tanda hubung. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevolusi, mengukur, berstrip evolusi, mengstrip ukur. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya se-strip Indonesia, se-Jawa Barat. Ke dengan angka peringkat kedua. Angka dengan an seperti tahun 1950-an. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, berpariban, berstrip pariban. Pariban di sini kan merupakan bahasa Batak yang berarti bersaudara sepupu. Yang ketujuh, yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Kata isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. F, tanda pisah. Tanda pisah ini tandanya lebih panjang daripada tanda penghubung tadi ya, jadi stripnya itu lebih panjang. Tanda pisah itu dipakai dengan beberapa cara. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kemerdekaan bangsa itu strip saya yakin akan tercapai. Strip diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu strip kita sependapat. Strip dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya, Soekarno-Hatta strip proklamator kemerdekaan RI strip diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Contoh lain, rangkaian temuan ini strip evolusi teori kenisbian dan pembelahan atom strip telah mengubah konsep kita tentang alam semesta. Yang kelima, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013. Nah, itu kata sampai di situ bisa diganti menggunakan tanda pisah. Tanggal 5 sampai 10 April 2013. Kata sampai di antara tanggal 5 dan 10 sendiri bisa dipakai menggunakan tanda pisah. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Kemerdekaan Nasional diperingati? Tanda tanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda tanyanya itu diberi tanda kurung. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Karena masih ragu atau belum dapat ditentukan kebenarannya, makanya tanda tanya di sini diberi tanda kurung. Selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Tanda seru, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Nah, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia merupakan kalimat perintah. Makanya di akhir kata Indonesia diberikan tanda seru. Selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis sendiri adalah tanda titik yang berjumlah 3.
Untuk penggunaannya, yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Seperti contoh, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada bagian akhir kalimat diikuti oleh tanda titik yang berjumlah 4 buah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Menurut saya, titik-titik seperti titik-titik bagaimana, Bu? Jadi simpulannya titik-titik. Oh, sudah saatnya istirahat. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik yang berjumlah 4 buah. Selanjutnya yaitu tanda petik. Untuk penggunaannya sendiri, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Merdeka atau mati merupakan pembicaraan dari Bung Tomo. Maka dari itu, kalimat merdeka atau mati diberi tanda petik. Yang contoh lain, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan saya bahas dalam rapat. Kalimat kerjakan tugas ini sekarang merupakan pembicaraan. Jadi kalimat kerjakan tugas ini sekarang diberi tanda petik. Termasuk kalimat besok akan dibahas dalam rapat merupakan pembicaraan. Jadi kalimat besok akan dibahas dalam rapat diberi tanda petik. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Pahlawanku merupakan judul dari sajak tersebut. Yang contoh lain, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar merupakan judul lagu. Maka dari itu diberi tanda petik. Film Ainun dan Habibi. Ainun dan Habibi merupakan judul film, maka dari itu diberi tanda petik. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tikus. Komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Kata tikus diberi tanda petik dan kata amplop pun diberi tanda petik. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Untuk penggunanya sendiri, yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, ku dengar bunyi kring-kring tadi. Ku dengar bunyi kring-kring tadi kan diberi tanda petik, sedangkan kalimat kring-kring itu diberi tanda petikan tunggal karena dia dipetik di dalam kalimat petikan lain. Atau contoh lain, ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku pun lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Nah, kata ibu bapak pulang merupakan kalimat petikan yang dipetik dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang digugat, retina, dinding mata sebelah. Kalimat yang digugat merupakan penjelasan dari kata tergugat. Dinding mata sebelah merupakan penjelasan retina. Maka dari itu, kata yang digugat dan dinding mata sebelah diberi tanda petik tunggal. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Untuk penggunanya sendiri, yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk di sini diberi tanda kurung karena merupakan penjelasan dari singkatan KTP. Atau yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Contohnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Nah, nama tempat yang terkenal di Bali di sini diberi tanda kurung karena untuk menjelaskan kata Ubud.
Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, pesepak bola kenamaan itu berasal dari kota Padang. Nah, kata kota di sini diberi tanda kurung karena kata kota di sini bisa dihilangkan. Jadi kalimatnya menjadi pesepak bola kenamaan itu berasal dari Padang. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Misalnya, faktor produksi, bahan baku, produksi, dan tenaga kerja. Nah, faktor produksi menyangkut A dalam kurung bahan baku, B biaya produksi, dan C tenaga kerja. Nah, A, B, C di sini diberi tanda kurung karena merupakan perincian. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Untuk penggunaannya yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. Nah, lihat halaman 35-38 di sini diberi tanda kurung siku karena merupakan penjelas dari perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Selanjutnya, tanda garis miring. Untuk penggunaannya yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013, Jalan Keramat 3 garis miring 10, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi yang berarti mahasiswa dan mahasiswi. Dikirimkan lewat darat garis miring laut yang berarti dikirimkan lewat darat atau laut. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar linguistik karya Ferhan dicetak beberapa kali. Yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof, tanda petik koma di atas. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan sama dengan akan. Mereka sudah datang kan? Kan sama dengan bukan.